sakit hatilah kamu gitu kan, sehingga nanti bisa menjadi ketua cabang. Teman penyimak podcast mahasiswa, hari ini saya ada di Bangkalan dan saya menemui Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Bangkalan, dan hari ini saya sedang berada di kantor cabangnya. Alamatnya di Perumahan Gria Abadi. Ini masuk jalan apa ini? Kalau kecamatannya masuk Soco. Masuk jalan Soekarno-Hatta ya? Soekarno-Hatta. Oke. Jadi kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang PMII, tentang pengkaderannya, kemudian juga mungkin juga sedikit akan bertanya bagaimana Ketua PCPMII terpilih 2021-2022 ya? Iya, 2022. Dulu memulai proses ber-PMII. Oke, yang pertama-tama mungkin saya akan bertanya dulu. Sekolah dulu, SD-nya di mana? SDN Mandung 1, Kecamatan Kokop. Setelah SD? Setelah SD saya ke SMP itu di Tanjung Bumi. SMP-nya Tanjung Bumi? SMP itu termasuk sekolahan swasta. Karena pada waktu itu memang di desa saya minim sekolah. Jadi saya masuk sekolah itu yang swasta pun juga itu nyabang dari sekolah negeri. Oke, berarti di Mandung tidak ada SMP? Tidak ada SMP pada waktu itu. Jadi saya sekolah ke Tanjung Bumi. Terus SMA-nya juga di Tanjung Bumi. Kemudian S1-nya saya pindah ke Konang. Ke Konang. Di kampus? Di kampus Alhamidiyah. Stay Alhamidiyah. Oke. Dan sejak saat itu mulai semester berapa kemudian mengenal PMII? Ya, ini nanti bisa curhat ini. Ada apa? Justru emang bisa curhat, bisa diskusi di sini. Karena memang sejarah saya berada di PMII, saya katakan ke teman-teman, khususnya para kader saya, bahwasannya ketika saya berada di PMII, saya merasa nyaman. Dan saya katakan juga PMII adalah pelampiasan bagi saya. Pelampiasan. Jadi memang ya sedikit curhat lah. Iya. Di semester 1-2 saya merasa nyaman berada di PMII. Oh, berarti semester 1 sudah di PMII? Semester 1 sudah PMII, cuman tidak begitu aktif. Cuman karena memang ada satu permasalahan di internal pribadi saya waktu itu. Jadi saya itu mau nikah ceritanya di semester 1. Semester 1 mau nikah. Ini malah jadi curhat, enggak apa-apa ya. Semester 1 mau nikah? Iya, semester 1 saya mau nikah. Jadi semester 1 itu saya mau nikah, cuman sama orang tua dan juga keluarga lah. Khususnya jangan nikah dulu, mending kuliah dulu. Lanjutin gitu ya. Cuman kalau semisal udah mentok enggak apa-apa nikah. Karena memang si perempuan itu sudah juga dituntut oleh keluarga untuk segera menikah. Karena waktu itu juga si perempuan itu istilahnya kalau orang jodohakin, dijodohkan sama orang lain, sehingga sama orang tuanya kalau semisal nggak mau dijodohkan ya wis nikah saja sama calonnya gitu. Waktu itu ya. Semester 1 sih. Semester 1-2. Artinya pada waktu itu sedikit kedelemaan bagi saya, sehingga saya pelampiasannya ke PMII, mencari kesibukan di PMII. Karena pada waktu itu saya curhat ke teman curhat saya itu, ketika saya berada di rumah saya selalu ingat ini kan. Jadi akhirnya sejak semester berapa kemudian benar-benar aktif di benar-benar aktif semester 3. Oke, 1-2 masih ada persoalan, ada gejolak. Semester 3 melampiaskanlah kemudian dengan kesibukan ber-PMII. Iya, karena memang sesuai dengan saya masih ingat terhadap salah satu temannya anunya saya itu. Bahwasannya kamu harus mencari kesibukan untuk melupakan si dia. Akhirnya mencari kesibukan. Kalau saya dulu memang target saya di kampus, saya tidak mau berada di PMII seutuhnya dulu. Saya maunya itu di BEM. Saya ingin mencalonkan diri sebagai presma. Target saya karena semasa saya MA itu saya ketua OSIS. Jadi saya mau tidak mau harus berlabuh ke BEM, harus jadi presma gitu. Maka dari itu saya coba lobby ke senior-senior itu untuk bisa jadi presma, karena saya tidak dikasih sama senior. Karena waktu itu ada mantan ketua komisariat namanya Zubair.
memang beliau yang memang tidak memberikan ruang sama sekali saya berada di BEM. Lebih baik di PMI saja. Lebih baik di PMII. Proses saya di PMII setelah saya aktif, memang benar-benar aktif di PMII, itu saya dijadikan ketua 1 di komisariat. Okay. Setelah itu saya baru menjadi ketua komisariat. Di tahun 2017. Sejak saat itulah kemudian sudah mulai aktif jadi ketua komisariat, gitu kan. Kemudian masuk ke pengurus cabang tahun berapa? Tahun 2019 kemarin saya masuk ke pengurusan cabang, karena tahun 2019 sebelum saya terpilih itu ada Tumarip, 19 itu bulan Agustus. Tumarip itu terpilih menjadi ketua umum. Dan aktiflah di situ. Aktif di saya juga termasuk BPH di sana, jadi sekretaris cabang. Sebelum jadi ketua PC. Jadi ketua PC. Jadi sekjennya. Jadi sekjen. Sekretaris umum PC PMI Bangkalan gitu ya. Iya. Dan akhirnya sekarang berada di pucuk pimpinan begitu. Nah, berarti ini luar biasa. Jadi kalau dipikir-pikir ada hikmahnya dulu gitu kan. Ada sakit hati gitu ya yang ingin dilupakan, kemudian masuk ke PMI dan akhirnya menjadi ketua cabang. Iya. Kalau saya mengingat seseorang yang membuat saya sakit hati itu juga ya alhamdulillah kan. Berkat sakit hati itu saya masih berada di pucuk PMI di Kabupaten Bangkalan. Jadi kira-kira begini, sakit hatilah kamu gitu kan, sehingga nanti bisa menjadi ketua cabang. Hari ini PC PMI Bangkalan punya berapa komisariat? Ada 8 yang sudah definitif, ada 1 yang masih persiapan. Ada komisariat Persiapan. Ada 1 kecamatan itu sudah 3 kampusnya. Termasuk yang belum definitif ini ada di 1 tempat, ada di 1 kecamatan. Karena memang wilayah timur itu kan aksesnya ke Bangkalan juga lumayan jauh, sehingga mendorong para tokoh dan juga para yayasan-yayasan untuk mendirikan sebuah kampus. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung jumlah ini kan tidak menutup kemungkinan PMI juga merekomendasi ya ketika ada pemilihan Presma, gubernur kan gitu kan. Hari ini rata-rata atau berapa jumlah Presma atau gubernur yang saat ini benderanya di PMI? Kalau Presma rata-rata di Bangkalan sudah PMI semua. Rata-rata? Rata-rata, nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda ya? Nggak ada. Memang semuanya itu dari PMI. Kecuali memang di sebelah sini. Di sini kan ada kampus yang memang tidak ada PMI-nya. Kesehatan. Jadi di sana itu nggak tahu apa, memang dulu sempat ada PMI, cuma karena seiring kesibukan di kampusnya nggak bisa masuk. Jadi kalau misalkan menurut analisis kamu, kenapa PMI ini menguasai di Bangkalan? Di ruang Presma, di struktur Presma di kampus. Kira-kira kenapa sih faktornya? Gitu kan? Faktornya memang salah satu lah, doktrinan dari kita. Doktrinan dari teman-teman mahasiswa dan juga senior-senior sebelumnya, memang kita itu harus berada di setiap lini. Jadi kaderisasi artinya jalan gitu ya. Intinya kalau semisal PMII ini berada di setiap lini untuk mengembangkan PMII untuk lebih baik, ini lebih luas seperti itu. Kalau kata-kata senior seperti itu dari dulu. Sampai sekarang mungkin hal itu terdoktrin terhadap teman-teman di komisariat. Di komisariat, sehingga bagaimana caranya teman-teman itu bisa mendudukan posisi strategis ketika berada di kampus. Betul. Yang menarik begini, ketika ada di kampus, Presma berkuasa begitu. Ketika keluar ketua komisariat, kan begitu kan? Iya. Jadi tidak bakal jadi Presma kalau tidak direkom ketua komisariat, begitu kira-kira. Jadi yang lebih berkuasa ternyata adalah PMI-nya. Kekuatan PMI luar biasa saya nilai kalau sampai kemudian menguasai beberapa kampus, mendorong kadernya menjadi Presma begitu kan. Dan saya kira mungkin ya PMI punya resep tersendiri sebenarnya untuk kaderisasi, mendorong mereka menjadi orang yang anggaplah kalau mau disebut itu jabatan politik, iya, tapi kan intinya mereka berkontribusi begitu kan. Kadang teman-teman itu memang terlena terhadap sebuah keadaan ya. Karena diketahui atau tidak, ketika kita berada di kampus kan, kita sudah mulai berpolitik kan. Betul. Sehingga memang mendorong teman-teman ini kan, kebanyakan ketika berada di kampus ini kan, yang menjabat di struktural kampus ini kan dari pedesaan, termasuk saya ya, dari Bangkalan ujung timur.
sehingga terhadap teman-teman itu terdogma bahwasanya politik yang ada di desa ketika dibawa ke kampus ini ketika disinambungkan akan bagus strateginya seperti itu. Jadi ada strategi desa yang dibawa gitu. luar biasa. Kadang seperti itu. Tapi memang politik dalam arti politik berorganisasi memang tidak bisa dinafikan ya. Itu pasti ada ya di organisasi apa. Nah, tentu juga akan bertemu dengan bendera-bendera lain begitu kan. Tentunya. Karena memang di Bangkalan ini ada 8 kampus, ada 3 kampus yang memang ada bendera lain selain PMII. Semuanya itu memang PMII semua. Ada 4 kampus. Dari 8 komisariat yang ada yang menyaingi PMII. Tetapi PMII sepertinya tidak tersaingi. Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman yang menyimak video ini, jadi tidak ada niatan kemudian mendiskreditkan beberapa organisasi, bendera-bendera lain. Namun ini kita berbicara fakta. Makanya saya tanya tadi kenapa kemudian PMII bisa menguasai. Jadi artinya sekali lagi tadi ini persoalan kaderisasi. Gitu. Jadi artinya bendera-bendera yang tidak menguasai atau tidak banyak dan tidak mendominasi itu berarti ada kaderisasi yang berbeda mungkin gitu. Dan mungkin selain itu didorong oleh kultur ya. Kultur PMI didorong oleh warga NU. Tak jarang begitu kan? Iya, karena memang di Bangkalan basisnya NU kan. NU ya. Sehingga ya kadang teman-teman itu yang tidak tahu. Kadang ada juga ya NU cuman masuk ke organisasi lain. Dan tidak ada persoalan begitu. Tidak ada persoalan juga. Nah, bagaimana kemudian misalnya menemukan di bawah di kampus ada gesekan antar bendera gitu. Apa yang akan dilakukan ketua PC? Misalnya menemukan kasus seperti itu gitu. Sejauh ini di Bangkalan sempat ada dulu di UTM ada gesekan antara bendera, sempat ada saling pukul dan sebagainya. Kita kita menyelesaikannya itu melalui mediasi kekeluargaan karena memang kita basicnya mahasiswa kan betul. Sehingga pada waktu itu mungkin terjadi pada saat tahun 2020 awal 2019 masanya Tumarip itu terjadi sebuah insiden di UTM sehingga menyebabkan antara PMII dan organisasi sebelah itu bentrok. Tapi pada dasarnya biasanya yang bentrok ini anggota di bawah. Sebenarnya kalau PC-nya biasanya sama-sama aman gitu kan. Cuman yang di bawah. Sampai ada itu salah satu kader PMII itu dilaporkan ke kepolisian. Ya alhamdulillah kita memediasi mereka untuk bagaimana menyelesaikan ini melalui PC ya. Melalui musyawarah kan. Di pengurus cabang begitu ya. Karena biasanya pengurus cabang sendiri akur-akur saja. Iya, cuman di bawah ya. Aman. Kalau pengurus cabang aman. Cuman di bawah. Cuman di bawah. Gitu. Yang karena waktu itu memang sempat ada pemukulan terhadap salah satu kader. Dan akhirnya itu selesai ya. Selesai. Nah, apa yang harus dilakukan PC misalnya menemukan seperti itu? Artinya mengantisipasi misalnya agar tidak terjadi seperti itu lagi. Ya, kalau semisal sebelum saya menjabat kemarin itu kita sering mengadakan sebuah pertemuan ngopi santai antara kader PMII dan kader-kader sebelah. Biarpun itu bukan ketua cabangnya, cuman kita sering nimbrung antara kader satu dengan yang lain. Biar tidak ketika kontestasi politik di kampus ini kadang yang menyebabkan sebuah bentrok di bawah. Artinya biar mereka akur gitu kan. Karena sama-sama organisasi kemahasiswaan gitu. Nah, ini pertanyaan lagi misalnya, apakah fanatisme terhadap organisasi itu penting sebenarnya? Sebenarnya kalau fanatisme itu tidak terlalu penting menurut saya. Karena ketika kita terlalu fanatik kadang juga mendiskreditkan background kita kan. Misal kita terlalu fanatik terhadap PMII. Namun di luar apakah mereka yang tidak paham terhadap organisasi kita itu paham dengan keadaan kita, sehingga kadang mendiskreditkan organisasi yang kita bawa kan. Kalau menurut saya itu. Jadi fanatisme bisa menimbulkan arogansi gitu ya. Sehingga memang ketika kita terlalu kan banyak ketika kita terlalu membangga-banggakan background kita itu kan banyak sehingga menyebabkan suatu masalah. Ya ujung-ujungnya ya memang harus
PC yang harus menyelesaikan itu. Artinya di Bangkalan itu sering ada. Akibat fanatisme itu tadi ya. Artinya fanatisme saja seperlunya aja. Iya. Karena ketika saya berada di komisariat saja itu ada. Apalagi kita berada di tingkat cabang kan, levelnya cabang. Oke. Jadi kira-kira apa yang sampai hari ini gitu kan? Tadi motifnya ya sakit hati sampai hari ini. Tentu saya yakin ada motif lain yang sampai hari ini kemudian tetap mencintai PMI. Apa yang dirasakan pada PMI? Ya, cuman saya merasakan bahwasannya PMI ini sakti gitu. Saya katakan terhadap semua kader ketika berada di kajian, ketika saya ngisi apa gitu kan. PMI ini sakti. Kalau kalian ingin tahu kesaktian PMI, kalian harus berproses di cabang terlebih dahulu. Kalau hanya di komisariat, kalian tidak tahu kesaktian PMI itu seperti apa. Iya. Karena kalau kita melihat kan, memang ketika berada di rayon, maka kita fokus untuk kaderisasi. Namun ketika berada di komisariat, oke lah. Ketika berada di komisariat, kita sudah menemukan agak-agak kesaktian. Cuman kesaktian yang asli gitu kan. Ada di cabang. Ada di cabang ya. Yang enggak tahu nanti ketika berada di PKC dan PB ini malah lebih sakti lagi. Oke. Dan juga saya masih teringat juga kata-kata senior saya juga. Ingat, proses tidak akan menafikan sebuah hasil kan seperti itu. Ketika kita berproses, maka sejauh itu sesuai dengan juga apa yang kita proseskan ya. Kalau kita memang bersungguh-sungguh berproses, maka apa yang kita dapat juga akan sempurna juga gitu. Kalau saya tidak yakin terhadap itu, saya sudah keluar dari PMI. Kalau tidak yakin gitu. Kalau tidak yakin PMI sakti gitu. Tapi udah yakin dari awal gitu. Komisariat, oh ini ada sedikit kesaktian. PCO sakti gitu. Ke PKC, ke PB nanti sakti lagi gitu. Jadi keyakinan itu yang dibawa. Tetapi ada juga yang menyebut misalkan PMI termasuk organisasi yang memang secara ideologis gitu kan. Merupakan titisan dari NU yang moderat begitu kan. Apakah juga tidak merasakan sisi itu di PMI? Ya kalau di Bangkalan masih. Karena ketika contohnya kemarin ketika ada suatu permasalahan antara kubu satu dengan yang lain, kita juga pasti membawa pembina kita, termasuk NU juga kita jadikan pembina di struktural. Mabin Cap gitu. NU kita tidak bisa melepas NU biarpun PMI bukan banunnya NU. Betul. Oke. Sejauh ini memang masih banyak suatu permasalahan yang memang harus kita serahkan terhadap NU. Apalagi masalah ideologi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Ini merupakan sesi terakhir. Jadi karena Tom Holil ini belum dilantik ya. Masih baru terpilih 8 hari. 8 hari. Nah, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman PMI yang ada di komisariat di beberapa kampus di Bangkalan? Saya mengharap dari seluruh kader dan juga para ketua komisariat bagaimana mengajak kalian semua untuk bisa ikut andil menjadi pengurus atau mendukung kepengurusan cabang ketika saya untuk bagaimana PMI lebih baik ke depannya. Dan yakinlah kalian bahwasannya PMI ini sakti dan proses tidak akan menafikan sebuah hasil. Oke, siap. Terima kasih Tum Holil. Terima kasih telah menerima saya podcast mahasiswa di kantor PC PMI Bangkalan, dan tentu beberapa waktu ke depan kita akan datang lagi, main lagi ke Bangkalan. Mungkin ada apa-apa bisa didiskusikan dan kita akan berdiskusi lagi. Teman-teman, terima kasih telah menyimak podcast mahasiswa.